Tiga serangkai. Itulah sebutan untuk Anton, Huda, dan Edi. Persahabatan mereka begitu kental. Dimanapun mereka berada, tiga anak muda itu tak pernah pisah satu sama lain. Mereka dipertemukan saat masih duduk di bangku SMA, dan sampai sekarang persahabatan mereka masih terjalin baik. Saat ini mereka sudah bekerja dengan tempat yang berbeda. Tapi meski begitu, mereka selalu menyempatkan ngobrol bersama meski sekedar bertukar pikiran. Bulan depan mereka mendapatkan cuti lebaran dan disepakati mereka akan pergi mendaki Gunung Cermai. Dan untuk sampai di lokasi, mereka akan melewati perjalanan yang panjang, mengingat letaknya yang lumayan jauh. Gunung yang terletak di selatan tanah Sunda itu, yang tepatnya berada di Garut, memang sudah menjadi impian mereka sejak lama. Hingga perjalanan pun ditempuh dengan menggunakan bus Prima Jasa dari Gaplek, Tangerang Selatan. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya bis itu pun muncul dengan kondisi kursi yang masih kosong. Terbesit dalam otak Edi, kenapa bus tersebut hanya ada 4 orang penumpang, tapi dia tetap tenang agar tak punya pikiran yang negatif. Mereka pun kemudian duduk berdampingan sambil bercengkerama. Tapi lama-kelamaan keanehan muncul dan dirasakan oleh mereka. Suasana terasa begitu hening dan sepi. Tatapan mata penumpang yang lainnya kosong. Keadaan bis begitu gelap dan tak ada tegur sapa dari penumpang yang lain. Sesekali bau amis menyeruak menusuk hidung, tapi mereka tetap mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba ada suara harimau samar-samar dari belakang. Edi yang penasaran segera menoleh mencari tahu asal suara tersebut. Tapi tangannya dipegang oleh Huda, isyarat kalau Edi diharuskan tetap fokus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Mereka memilih untuk berpura-pura tidur dan memejamkan mata. Suara-suara tangisan, suara-suara cerita minta tolong kerap mereka dengarkan. Dengan jantung yang berdetak kencang, kalimat takbir selalu diucapkan mereka. Tak terasa perjalanan sudah sampai di terminal Garut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke alun-alun Cikajang. Cuaca dingin menyambut kedatangan mereka. Saking dinginnya jaket tebal tak mampu menghangatkan tubuh mereka. Dan akhirnya mereka sampai juga di kaki gunung. Edi tampak sudah tak sabar ingin sampai ke puncak. Mereka bertiga kemudian bergegas menuju perjalanan memasuki perkebunan yang begitu indah. Sampai akhirnya mereka sampai juga di dekat pohon yang tinggi. Edi merasakan dia sudah memasuki dunia lain. Tiba-tiba suara anjing menggonggong begitu keras terdengar, memecah konsentrasi mereka. Mereka memilih melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan hal negatif. Tak terasa, perjalanan sudah hampir sampai. Mereka tampak kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Rindangnya pohon dan indahnya pemandangan membuat tentram hati mereka. Tiba-tiba suara arangan harimau kembali terdengar, membuat nyali mereka menciut. Dan suara itu selalu terdengar saat mereka berhenti, seolah harimau itu menyuruh untuk tetap berjalan. Apakah suara itu adalah suara harimau Jawa? Kalau benar itu harimau Jawa, mereka pun bernafas lega. Tapi faktanya harimau itu sudah lama punah sejak zaman Orde Baru. Pasti itu bukan harimau sembarangan, gumam Edi di dalam hati. Matahari sudah mulai condong di ufuk barat, tapi perjalanan belum sampai di puncak gunung. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang sudah mulai habis. Tiba-tiba Anton kebelet ingin buang air kecil. Saking kebeletnya, dia tak peduli di mana dia buang air kecil. Apalagi Anton lupa mengucapkan salam permisi. Bagaimanapun juga, mereka berada di area terbuka.
yang tentu saja banyak makhluk tak kasat mata berkeliaran. Setelah selesai, perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah jalan, tiba-tiba Anton merasakan hal yang aneh dalam tubuhnya. Kakinya terasa berat, seolah ada yang memegang. Ditambah lagi perutnya terasa sakit yang begitu menusuk. Dengan terpaksa, perjalanan pun dihentikan. Akhirnya Anton pingsan tak sadarkan diri. Waktu mulai gelap, kompas tak bisa berfungsi lagi. Persediaan makanan mulai menipis. Malam itu benar-benar malam yang mencekam bagi mereka. Cuaca yang dingin ditambah suara-suara anjing menggonggong menyempurnakan kesialan mereka malam itu. Mereka hanya bisa berdoa agar ada keajaiban yang datang menolong, dan doa mereka pun diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari kejauhan terlihat sorot lampu senter. Sekuat tenaga mereka meminta bantuan pertolongan. Mereka kemudian memanggil-manggil orang di balik lampu senter tersebut. Anton masih lemas dengan kondisinya. Akhirnya lampu senter itu pun semakin mendekat, dan orang itu ternyata tim pengawas di Gunung Ciremai. Mereka pun dibawa ke pos untuk diberi pertolongan. Keadaan mereka mulai membaik, kecuali Anton yang sejak tadi tubuhnya masih merasakan kesakitan. Ditambah lagi kakinya membengkak. Para petugas keamanan memijit kakinya, tapi semua itu percuma. Tak ada perubahan sama sekali. Anton sering mengalami ketakutan. Dia seolah didatangi wanita berbaju compang-camping dengan rambut yang panjang. Sosok tersebut datang seolah ingin mencekik lehernya. Dia lalu kemudian menceritakan semua kejadian sebelum musibah yang menimpa Anton. Dan setelah diterawang oleh salah satu petugas, Anton ternyata telah buang air kecil sembarangan tanpa permisi. Mereka pun lalu diminta kembali ke tempat di mana Anton buang air kecil tersebut. Memang benar, setelah dilihat di sana, memang terdapat tempat misterius. Anton tak sengaja mengencingi di atas kepala anak Wewe itulah. Kenapa Anton diteror makhluk halus tersebut? Setelah meletakkan sesaji di tempat tersebut, dan Anton pun meminta maaf, keadaan berangsur membaik, dan mereka memilih kembali ke pos untuk beristirahat semalam. Dan rencananya pagi buta mereka akan melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak Gunung Ciremai. Suara burung berkicau menyambut pagi hari. Setelah mereka bertiga berpamitan kepada petugas keamanan, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Hari itu, stamina mereka sangat cukup. Tubuh mereka kembali fit hingga belum sampai sore, mereka sudah sampai di puncak Gunung Ciremai. Pemandangan yang begitu indah dan awan jingga yang menggantung di atas langit sungguh ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sambil merentangkan kedua tangan mereka, mereka pun bergandengan tangan, menghirup dan menikmati udara yang mulai dingin. Mereka bermalam dan menyalakan api unggun. Mereka bersukacita dan bernyanyi bersama. Mereka terlelap ditemani perhiasan langit yang berkelap-kelip di atas langit. Meski terkadang masih terdengar suara-suara erangan harimau, tapi mereka yakin selama mereka tak mengusik keberadaannya, mereka pun tak akan pernah datang mengganggu. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.